Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Hak Asasi Manusia kelas C akan berdiskusi mengenai beberapa materi, yaitu mengenai doktrin 3 generasi HAM, hak-hak negatif dan hak-hak positif, hak-hak substantif, dan hak-hak prosedural. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Salastri Noviayanti, NPM 1997. Saya Jatnika Maulana, NPM 190072. Saya Muzaffar Manaaf, NPM 190082. Saya Muhammad Izar Damargara, NPM 190088. Saya Gina Nabila, NPM 190089. Baik, untuk selanjutnya mari kita mulai berdiskusi dengan dimulai dari materi doktrin 3 generasi HAM yang akan disampaikan oleh Muhammad Izar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Salas. Mungkin di sini saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan adanya doktrin pemikiran HAM atau perkembangan pemikiran HAM pada 3 generasi. Yang dimulai dari generasi yang pertama, di mana adanya pemikiran generasi pertama ini adalah di mana prioritas pada generasi ini yaitu memperjuangkan hak-hak sipil dan politik, yaitu di mana di dalam Revolusi Amerika pada tahun 76 sampai pada tahun 1776 sampai 1789 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana tuntutan HAM itu lahir sebagai wujud dari perjuangan melawan kekuasaan negara yang absolut, di mana tuntutan utamanya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan atau politik. Yaitu fungsi negara yang tadinya berstatus positif dalam artian bahwa negara itu turut serta di dalam urusan kesejahteraan rakyat yang ada di dalam sistem ekonomi merkantilisme, itu diubah menjadi status negara ini dalam artian pasif, di mana negara maksud saya dalam artian negatif, di mana di dalam urusan kesejahteraan negara itu tidak boleh ikut campur dalam urusan-urusan individu, di mana negara itu hanya menjadi negara penjaga malam gitu. Lalu sistem ekonomi juga berubah dari merkantilisme itu kepada sistem ekonomi pasar bebas yang seperti diajarkan oleh Adam Smith. Lalu untuk generasi pertama ini dapat dilihat dari pemikiran negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Frederick Julius Stahl, di mana menurut Immanuel Kant itu adanya syarat suatu negara, yaitu pertama adanya perlindungan HAM, yang kedua adalah adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu dikembangkan lagi oleh Frederick Julius Stahl, itu seorang sarjana Jerman, bahwa suatu negara hukum itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama adalah perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, ketiga segala tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah harus adanya peradilan administrasi. Dimana di sini terlihat bahwa semakin diketatkan lagi gitu, yaitu peran negara itu hanya terbatas pada hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Di sini terdapat ajaran negara hukum juga pada generasi ini yang dikatakan sebagai ajaran negara hukum formal, karena tindakan pemerintah itu hanya terbatas pada prosedur yang ada di dalam undang-undang yang berlaku di suatu negara. Lalu adapun dasar pemikiran filsafat yang mendasari ide kenegaraan pada generasi ini adalah pemikiran hukum alam yang bersumber pada rasio manusia.
Dalam ajaran hukum alam ini ada keyakinan bahwa manusia itu dibimbing oleh keadilan tertinggi dari Tuhan dan rasio manusia. Oleh karena itu hukum alam adalah hukum yang bersifat universal dan abadi. Ajaran ini telah dikembangkan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Lalu pada masa abad pencerahan itu dikembangkan juga oleh Hugo de Groot atau Grotius pada tahun 1583 sampai 1645. Itu dia mempercayai bahwa umat manusia secara alamiah bahwa manusia di samping makhluk berakal juga adalah makhluk sosial. Dimana di sini aturan hukum alam akan berlaku secara alamiah untuk manusia dan ditentukan oleh akal logika manusia itu sendiri, terlepas dari keterkaitannya dengan Tuhan, yang memungkinkan manusia itu hidup harmonis satu dengan yang lain. Inilah yang menjadikan dasar untuk mengembangkan itu hukum yang bersifat universal. Jadi pada prinsipnya penganut aliran hukum alam ini yang rasionalnya memandang bahwa ada hukum yang berlaku abadi yang bersumber dari rasio manusia. Dan dalam hal ini hukum alam dan HAM memiliki hubungan terkait juga dengan keadilan. Nah, menurut Gilchrist, konsep alamiah yang ada di dalam pemikiran generasi ini yaitu individualisme, yaitu dibangun dan dipertahankan oleh pengikut-pengikutnya. Nah, adapun dasar dari individualisme ini terdiri dari 3 dasar. Yang pertama adalah dasar etis. Di mana berdasarkan dasar etis ini bahwa hakikat dasar etis tujuan manusia itu adalah perkembangan harmoni dari seluruh kemampuannya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kebebasan yang seluas mungkin. Karena itu individu harus diberi peluang agar dapat melaksanakan kebebasannya seluas mungkin untuk melaksanakan tujuannya. Apabila negara mencampuri kebebasan tersebut, maka hal ini akan mengakibatkan lumpuhnya aktivitas dan spontanitas individu, yang berarti tiadanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan itu sesuai dengan bakat individu itu sendiri secara sukarela tanpa paksaan. Di mana negara justru harus mengembangkan suasana itu yang memungkinkan individu mengembangkan individualitasnya yang sebesar-besarnya. Nah, dari segi aspek dasar ekonomi sendiri, menurut doktrin laissez-faire bahwa semua individu itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau kepentingannya sendiri, di mana seluruh individu berikhtiar untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya masing-masing, dan tiada individu yang sehat pikirannya akan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hal tersebut. Apabila hal itu dimungkinkan dan dipermudah oleh negara, maka masyarakat akan memetik hasilnya. Individu yang sejahtera menyebabkan masyarakat yang sejahtera. Jadi fungsi negara di sini harus ditujukan pada penciptaan suasana yang memungkinkan individu dapat bersaing dengan bebas. Yang berarti pula tercapainya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Adapun dari segi dasar ilmiah bahwa ini diambil dari pertumbuhan biologis pada kehidupan atas dasar survival of the fittest, yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Hukum ini pun harus berlaku pada manusia, di mana negara harus memberikan kesempatan pada individu yang sehat secara jasmani dan akal pikirannya demi kesejahteraan bersama dari masyarakat. Nah, jadi semangat pada masa ajaran hukum liberal ini yang mengedepankan individualisme dalam rangka untuk menegakkan HAM itu dapat disimpulkan bahwa fungsi negara hanya sebagai penjaga malam, yaitu status negara negatif dan status individu aktif. Oleh karena itu, pada intinya terdapat 4 prinsip yang utama pada masa generasi pertama ini, yaitu yang pertama adalah manusia adalah makhluk individu yang bebas. Yang kedua adalah adanya pandangan dualisme antara individu dengan negara, di mana individulah yang utama, negara hanya sebagai penjaga malam. Lalu tuntutan yang muncul adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan hak-hak politik yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal, yang didasarkan oleh pemikiran hukum alam tadi. Lalu berikutnya adalah mewujudkan kekuasaan negara yang terbatas, negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, urusan kesejahteraan adalah urusan individu. Lalu masuk pada pemikiran generasi kedua, di mana telah disinggung sebelumnya bahwa terdapat munculnya suatu reaksi dari adanya
pemikiran generasi pertama. Nah, di dalam generasi kedua ini terdapat ajaran sosialisme itu sebagai reaksi atau koreksi terhadap kelemahan penerapan ajaran individualisme yang melahirkan sistem ekonomi liberal yang memunculkan kekuasaan kapitalisme. Nah, adapun pengaruh pemikiran filsafat pada abad ini, yaitu abad 19, yaitu seperti aliran utilitarianisme atau paham kemanfaatan, lalu aliran positivisme dan aliran materialisme, serta aliran sejarah hukum sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran hukum alam yang rasional dan sudut pandangnya adalah bersumber dari kenyataan sosial atau materialisme, atau Dasein atau empirik. Sedangkan pada generasi sebelumnya itu terdapat aliran hukum alam yang rasional, Dasolen atau terkait dengan apa yang seharusnya. Nah, dari sudut pandang politik dipengaruhi oleh pandangan Engels dan Karl Marx yang dikenal dengan ajaran sosialisme, di mana terdapat juga paham utilitarianisme dari Bentham yang memandang hukum itu berisi perlindungan terhadap kepentingan manusia, di mana hukum itu dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Lebih lanjut, Safik ini juga mengatakan bahwa hukum akan berkembang menurut sejarahnya, sehingga aturan hukum berlaku menurut waktu dan tempat. Jadi di dalam sejarah politik telah disinggung bahwa dampak dari sistem ekonomi liberal yang ada di generasi sebelumnya itu memberikan suatu peluang pada perkembangan kekuatan kapital atau modal dan melahirkan kesenjangan antara strata sosial kaum buruh dengan strata sosial dari pengusaha. Nah, akhirnya lahirlah tuntutan-tuntutan kaum buruh untuk adanya perlindungan kerja, jaminan sosial, dan kesehatan, serta uang pensiun, sehingga adanya pemerataan yang lebih adil dari kaum buruh. Ini dikenal dengan gerakan sosialis di Eropa. Jadi intinya ini adalah tuntutan persamaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di mana kaum sosialis memandang bahwa fungsi negara haruslah seluas mungkin di bidang perekonomian. Bahkan pandangan gerakan sosialis yang paling ekstrim atau revolusioner adalah gerakan komunisme yang justru menghendaki seluruh kegiatan perekonomian dikendalikan oleh negara, seperti yang dipraktekkan oleh Lenin di Rusia. Nah, gerakan sosialis ini mendapatkan reaksi di negara-negara Eropa dengan dikeluarkannya undang-undang jaminan sosial dan perburuan. Bahkan di PBB ada badan khusus yang memperhatikan hak-hak kaum buruh, yaitu International Labour Organization atau ILO. Dengan demikian, campur tangan negara itu diperlukan lebih luas, terutama dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan tipe negara hukum formil, maka tindakan pemerintah tidak lagi semata-mata sesuai dengan undang-undang, melainkan negara dapat memiliki kebebasan bertindak dengan catatan bahwa ini diprioritaskan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, sehingga dalam tipe negara yang disebut sebagai negara hukum material di dalam generasi ini, maka pengertian hukum itu menjadi lebih luas, bukan hanya undang-undang, melainkan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam tipe negara hukum material, tindakan pemerintah harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat Rechtmäßigkeit sesuai dengan atau berdasarkan peraturan, dan syarat Dollmäßigkeit, yaitu berdaya dan berhasil guna demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tipe negara hukum material sering juga disebut sebagai negara kesejahteraan modern atau welfare state. Nah, adapun status negara positif dan rakyat itu statusnya aktif. Tuntutan HAM pada masa ini adalah persamaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, tahapan perkembangan substansi tuntutan HAM masa ini disebut dengan hak asasi manusia generasi kedua. Yaitu setelah Perang Dunia II adanya tuntutan negara koloni untuk merdeka, dan lahirlah suatu negara-negara baru yang menuntut pengakuan persamaan budaya, yaitu di negara-negara Asia dan Afrika. Sebelum masuk ke dalam generasi ketiga, saya akan membahas terkait dengan pemikiran pada akhir abad ke-20, di mana terdapat suatu perkembangan HAM pada akhir abad 20 ini, yaitu adanya titik tonggak terbentuknya PBB yang memiliki pengaruh positif terhadap pengakuan HAM. Adapun tujuan didirikannya PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia melalui penghargaan terhadap HAM. Lalu PBB menjamin kemerdekaan setiap bangsa sehingga negara-negara koloni memerdekakan diri, terutama negara Asia Afrika termasuk Indonesia.
Di sini ada dua pengaruh ideologi pada masa tahun 1945, yaitu antara komunisme dan pengaruh Barat atau liberalisme, yang menyebabkan pecahnya negara Jerman, Vietnam, Korea, dan berdampak pula di Indonesia. Sehingga konsep hubungan antara individu dan negara masih dipengaruhi oleh paham liberalisme, paham komunis, dan paham integralistik, yaitu khususnya di Indonesia dan negara Asia Afrika anggota gerakan non-blok. Pemikiran akhir abad ke-20 ini merupakan sintesa antara pemikiran abad ke-18 dan ke-19. Yang hal ini dapat dilihat dari satu sisi, yaitu menjembatani hukum kodrat dengan hukum positif, dengan menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak positif atau positive legal right. Lalu yang kedua adalah mengawinkan penekanan pada individu yang bersifat otonom dan mandiri dengan penekanan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya. Lalu mengawinkan pandangan terhadap pemerintah sebagai ancaman terhadap kebebasan dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Franklin D. Roosevelt yang dikenal sebagai The Four Freedoms, yaitu adanya kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Lalu pada tanggal 10 Desember tahun 1948, PBB menganut kedua materi generasi HAM 1 dan HAM 2 ini di dalam Universal Declaration of Human Rights, yang memuat baik persamaan hak di hadapan hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk memiliki kekuatan mengikat, maka dibentuklah beberapa kovenan, di antara lain pada tanggal 23 Maret tahun 1976 di dalam Covenant International on Civil and Politic Rights atau Covenant Hak-Hak Sipil dan Politik. Itu dilengkapi juga dengan peraturan pelaksananya, yaitu Optional Protocol to International Convention on Civil and Politic Rights yang juga disahkan pada tanggal 23 Maret tahun 1976, dan Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Politic Rights, aimings at the abolition of the death penalty atau peniadaan hukum mati pada 30 Juni tahun 1990. Lalu pada tanggal 16 Januari tahun 1976 di dalam Covenant International of Economic, Social, and Cultural Rights atau Covenant Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, dalam hal ini UDHR dan kedua Covenant ini mempunyai dasar internasional yang menjaga HAM untuk kepentingan masyarakat secara luas. Mana prinsip-prinsip pokoknya itu dikembangkan lebih detail di dalam konvensi dan deklarasi PBB. Misalnya di dalam Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Itu diratifikasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Lalu terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi negara-negara, itu terdapat juga Konvensi Declaration on Granting of Independence to Colonial Country and People pada 14 Desember tahun 1960. Lalu ada General Assembly Resolution tahun 1803, yaitu terkait dengan kedaulatan tiap negara memelihara sumber daya alamnya. Lalu mengenai perlindungan perempuan dan anak juga ada International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dan International Convention on Political Rights of Women. Itu yang telah diratifikasi juga oleh Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 68 tahun 58. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958. Lalu ada juga terkait dengan Convention on the Right of Child dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun terdapat di dokumen-dokumen lainnya seperti di Vienna Declaration of and Program of Action dan peraturan lainnya yang ada di dalam abad ini. Lalu masuk pada generasi yang terakhir, yaitu terkait dengan substansi tuntutan HAM yang kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran baru, yaitu adanya tuntutan bagi jaminan terhadap hak-hak solidaritas, termasuk hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat. Dimana
Majelis para kepala negara dan pemerintah dari Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1981 telah memproklamirkan piagam yang dikenal dengan Banjul Charter on Human and People Rights, yang kemudian disahkan pada tahun 1986 menjadi piagam Afrika mengenai hak-hak manusia dan hak rakyat Afrika. Ciri khas dari piagam ini adalah pengakuan terhadap hak-hak kolektif. Piagam ini memandang bahwa hak pribadi dan hak rakyat adalah dua hal yang saling berkaitan. Yaitu ciri lain yang khas adalah dimasukkannya hak atas pembangunan, kewajiban individu, dan ketentuan yang membatasi hak yang lebih luas. Isu lingkungan hidup juga di sini sebagai subjek hukum yang diperkenalkan. Namun memang di dalam PBB belum dibentuk hukum hak asasi internasional dalam aspek ini. Lalu di kawasan Asia juga belum ada kesepakatan khusus terkait dengan HAM, di mana konsep hubungan antara individu sebagai sebagian besar bersifat integralistik dan pandangan terhadap HAM masih bersifat teosentris, yaitu adanya keyakinan Tuhan yang sebagai pelaku utama di dalam dunia ini untuk menciptakan manusia, alam, dan segala isinya. Sehingga manusia dalam hidupnya harus bertindak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Sementara pandangan individualisme Barat menempatkan manusia sebagai pelaku utama atau antrosentris, yaitu hak asasi manusia juga berlaku secara universal dan mengakui pula asas relativisme budaya yang mengakui adanya perbedaan budaya di negara-negara di dunia dengan jaminan perlindungan terhadap kelompok-kelompok budaya kaum minoritas yang terdapat di dalam pasal 27 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menentukan bahwa di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari hak dalam masyarakat bersama anggota-anggota kelompok lainnya untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Pada intinya di rumpun generasi ketiga ini merupakan tuntutan negara berkembang atau negara dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok seperti imigran, masyarakat adat, dan kelompok minoritas yang harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga. Di mana klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang cukup akrab di dalam proses pemikiran HAM pada generasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut naik hak negatif. Apa sudah terlihat? Baik. Pemikiran mengenai perkembangan hak asasi manusia diawali dengan berkembangnya konsep natural rights dan kebebasan individu, yang dimana natural rights di sini mengatakan bahwa manusia telah memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diambil maupun dicabut oleh orang lain, dan kebebasan individu sendiri diartikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal apapun dalam hidupnya. Karl Marx menganggap bahwa natural rights hanya terfokus pada personal individu daripada sosial secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kesan egoistik terhadap natural rights. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi negatif liberty, yaitu terbebasnya seseorang dari intervensi, dan mengakibatkan kurangnya hal-hal kemanusiaan positif yang mengacu pada kebaikan sosial.
Lalu erat kaitannya dengan perkembangan hak asasi manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang disahkan oleh PBB pada 10 Desember 1948 merupakan pencapaian besar masyarakat internasional yang dimana merumuskan norma-norma mengenai hak asasi manusia. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM ini merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui PBB. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yang dimana salah satunya yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak sipil dan politik dalam pembahasan ini disebut juga sebagai hak negatif atau negative rights, dan sering dirumuskan sebagai bebas dari atau freedom from. Hak sipil merupakan kebebasan individu dari campur tangan pihak lain, khususnya negara. Contohnya yaitu kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bergerak. Lalu selanjutnya hak politik merupakan kebebasan individu untuk turut campur atau turut serta menentukan kebijakan politik negara. Contoh daripada hak politik yaitu hak untuk berdemonstrasi, hak atas kebebasan untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendirikan atau bergabung pada partai politik. Pandangan mengenai hak negatif ini yang menyatakan bahwa hak individu atas kepemilikan dirinya sendiri dan tidak ada satupun individu lain ataupun institusi sosial mengintervensi atau mencederai suatu individu. Disebut hak negatif juga karena negara harus abstain, diam, atau tidak melakukan campur tangan untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Dari penjelasan tersebut terlihat adanya penegasan atas keotonomian individu dalam menentukan kehidupannya masing-masing. Namun pada kenyataannya statement mengenai hak-hak negatif yang dimana di dalamnya ini termasuk hak sipil dan juga hak politik yang dirumuskan pula sebagai freedom from tersebut tidak selamanya benar dan tidak pula sepenuhnya tepat. Misalnya hak atas peradilan yang fair. Pemenuhan hak atas peradilan yang fair membutuhkan peran aktif negara seperti penyiapan gedung pengadilan, pengangkatan hakim yang kompeten, serta pembangunan gedung lembaga permasyarakatan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa hal itu merupakan representasi dari rights to yang sejatinya merupakan hak positif dan bukan freedom from. Selanjutnya, hak-hak dalam DUHAM diatur secara jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan juga hak politik yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret tahun 1976. Kovenan ini secara garis besar mengatur mengenai hak hidup, pelarangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, pelarangan pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual, persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan, dan juga pelarangan berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Kovenan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights dalam kurung Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Sehingga hal ini mengikat pemerintah beserta aparatnya termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia. Pada pokoknya, kategorisasi hak-hak sipil dan politik sebagai hak asasi didasarkan kepada Kovenan Sipil dan Politik yang merupakan salah satu perangkat hukum internasional PBB yang paling lengkap. Hak sipil di dalam Kovenan itu sendiri dapat digeneralisasi menjadi 4 macam hak sipil. Yang pertama yaitu hak diperlakukan sama di muka umum, terdapat dalam TAP MPR nomor 27 Romawi _MPR _1998 dan juga Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang kedua ada hak bebas dari kekerasan. Yang ketiga ada hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu. Dan yang keempat ada hak hidup. Selain itu adapun hak politiknya yang termasuk dalam Kovenan ini yaitu yang pertama hak kebebasan berserikat dan berkumpul,
terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu hak menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala terhadap implementasi hak asasi manusia secara general dan hak sipil dan politik khususnya di Indonesia. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama dalam penegakan hukumnya. Dalam hal ini aparatur penegak hukum belum melaksanakan tugas dan pokok serta fungsinya secara maksimal. Yang kedua, belum responsifnya lembaga-lembaga negara terhadap tuntutan pemajuan dan penegakan HAM serta belum sinerginya antara lembaga-lembaga negara dalam mengimplementasikan hak sipil dan politik beserta pelaporannya kepada Dewan HAM PBB. Tidak fokusnya program-program HAM pemerintah dan terkadang hanya bersifat administrasi. Lalu yang ketiga yaitu pemahaman atau mindset dari aparatur negara itu sendiri, yang dimana belum meratanya dan mendalamnya wawasan dan pengetahuan aparatur negara terhadap instrumen-instrumen HAM nasional maupun internasional. Lalu yang keempat, kendalanya yaitu pengkebirian undang-undang HAM nasional. Hal ini terlihat dari tidak berjalannya norma-norma hukum HAM nasional akibat kurang tegasnya komitmen politik dan moral para penyelenggara negara. Juga tidak kooperatifnya orang atau kelompok yang diduga pelaku pelanggaran HAM terhadap pengusutan kasus-kasus HAM di masa lalu sehingga berdampak pada semakin menguatnya akar impunitas. Lalu yang terakhir kendalanya yaitu dalam hal anggaran juga menjadi kendala di sini di mana tidak tersedianya anggaran yang memadai bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pemajuan hak asasi manusia. Misalnya keterbatasan anggaran kepolisian untuk menangani suatu perkara. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mengenai hak negatif. Buat materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hukum positif, hak positif akan saya sampaikan. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hak positif. Seputar hak positif ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu di mana hak positif mulai berkembang pada generasi kedua hak asasi manusia yang pada dasarnya menuntut akan suatu persamaan sosial. Tuntutan persamaan ini diwakili oleh tuntutan akan perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari pemenuhan makanan hingga kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Oleh karena itu, hak-hak ini dirumuskan dalam bahasa yang positif, yaitu hak atas atau right to, misalnya sebagai contoh hak atas kesehatan. Kemudian poin yang kedua yaitu di mana hak positif membutuhkan peran aktif negara. Hak-hak seperti ekonomi, sosial, dan budaya dikatakan sebagai hak positif, di mana yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak tersebut, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda positif, sehingga untuk memenuhi hak-hak yang termasuk ke dalam hak positif ini, negara harus senantiasa menyusun dan menjalankan program serta kebijakan bagi pemenuhan hak-hak ini. Sebagai contoh, misalnya dalam hak atas pekerjaan, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Secara lebih rinci, yang termasuk ke dalam hak-hak positif ini, diantaranya adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan,
hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian. Sebelumnya, apakah PowerPoint saya masih terlihat? Baik. Ya, selanjutnya lanjut ke poin ketiga, yaitu di mana hak positif berkaitan dengan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR, di mana mengenai hak positif ini dalam lingkup internasional erat kaitannya dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang merupakan kovenan kembar dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, yang digagas dan disahkan oleh PBB pada waktu yang sama, yaitu pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. ICESCR ini dapat dikatakan sebagai kovenan yang mendorong hak-hak positif karena model legislasi ICESCR menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut, yang sering disebut sebagai hak-hak positif. Dari sinilah digagas ide yang tadi telah disebutkan, di mana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak-hak positif. Artinya, negara harus aktif positif dalam langkah-langkah atau tindakan agar hak-hak yang diatur dan dijamin dalam kovenan ini dapat terwujud. Bahkan, negara yang dikatakan melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya apabila negara diam atau pasif dapat dalam pemenuhan hak ekonomi ini. Oleh karena itu, untuk merealisasikan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini diperlukan keterlibatan negara yang besar. Selanjutnya mengenai penuntutan tanggung jawab dalam hak positif ini. Hak positif seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti yang disebutkan tadi, menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk obligation of result. Lebih jauh lagi, terdapat pandangan lama yang mengemukakan bahwa sebagai hak positif, maka pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan atau non-justiciable. Namun, pandangan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi seiring dengan perkembangan pandangan menyusul prinsip-prinsip Limburg, yaitu prinsip-prinsip yang dicetuskan dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Universitas Maastricht dan International Commission of Jurists. Selanjutnya, poin terakhir yaitu seputar hak positif yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Di samping itu, mengenai keterkaitan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pertimbangan Indonesia untuk memberlakukan ketentuan atas Kovenan Internasional ini dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meski dibuat sebelum diproklamasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan hak asasi manusia. Hak-hak ini antara lain yaitu hak semua bangsa atas kemerdekaan yang tercantum pada alinea pertama pembukaan. Yang kedua ada hak atas kewarganegaraan yang tercantum pada pasal 26. Kemudian persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum pada pasal 27 ayat 1. Kemudian hak warga negara Indonesia atas pekerjaan yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. Hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara yang tercantum pada pasal 28. Kemudian kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, yaitu yang tercantum pada pasal 29 ayat 2. Dan yang terakhir, hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan yang tercantum pada pasal 31 ayat 1. Sesuai dengan beberapa hak yang termuat pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini,
Dan di samping itu juga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berkomitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia ini, maka tentu Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai hak asasi manusia. Instrumen ini yang berkaitan dengan hak-hak positif, khususnya seperti yang disebutkan tadi, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan pemikiran dan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini menjadi bagian dari hukum Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 118 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4557. Mungkin sekian penjelasan mengenai seputar hak positif. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih. Apakah share-nya terlihat? Sudah terlihat, Mas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hak-hak substantif. Nah, hak substantif itu pada hak asasi manusia, yaitu merupakan dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat yang teratur dan mencakup hak yang diberikan oleh hukum dalam serta hukum substantif. Hak substantif sendiri melibatkan hak atas substansi menjadi manusia itu secara hidup, bebas, dan berbahagia. Daripada procedural rights yang untuk menegakkan hal tersebut, didefinisikan oleh hukum acara, hak substansif dikontraskan dengan hak prosedural, yang murni antara hukum formal yang hanya mengatur bagaimana hukum harus ditegakkan. Kemudian, hak-hak substantif dalam HAM merupakan hak yang sifatnya saling ketergantungan. Tetapi, hak-hak ini bersifat oleh non-hierarkis. Hak substantif ini juga merupakan hak umum yang dimiliki oleh individu dan tidak boleh dilanggar atau dibatasi oleh pemerintah. Contohnya dapat kita lihat pada hak atas kebebasan mengekspresikan budaya, misalnya tidak dapat dinikmati tanpa hak atas kesetaraan atau hak untuk berpartisipasi. Selain itu, hak atas properti tidak dapat dilindungi secara memadai jika hak atas proses hukum tidak dijamin. Saling ketergantungan hak asasi manusia, ini jelas ditunjukkan dalam banyak pengaduan individu yang diajukan ke mekanisme pengawasan internasional, yang mengacu tidak hanya pada pelanggaran atau hak asasi manusia, tetapi juga beberapa, seperti hak atas pengadilan yang adil dan hak untuk tidak didiskriminasi. Dalam Universal Declaration of Rights, terdapat 12 hak yang dikategorikan sebagai hak-hak substantif. Hak-hak ini penting bagi setiap individu dan penting pula untuk mendapatkan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan yang baik antara berbagai jenis hak. Adapun kategori-kategori ini yang dijamin oleh hukum Indonesia. Yang pertama, hak atas proses hukum yang adil, yaitu dalam Konstitusi Indonesia, proses hukum yang adil diatur pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan juga dinyatakan dalam keseluruhan bab 9, bab 4 mengenai kekuasaan kehakiman, proses hukum yang memiliki terjadi bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka atau terdakwa yang telah ditentukan serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut, meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif. Yang kedua, hak atas kebebasan berekspresi dan beragama. Hak atas kebebasan ekspresi dan agama dalam Konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 8E ayat 1 sampai dengan 3 yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut. Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3 menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu, hak yang ketiga itu hak untuk berkeluarga.
Di dalam kehidupan masyarakat, setiap orang bebas untuk menikah dengan orang lain, sesuai dengan antar perkawinan yang syah, baik dengan agama maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak ada satu orang pun yang boleh dan dapat melarang orang untuk menikah di dalam kehidupan masyarakat. Adapun hak untuk membentuk keluarga ini dijamin dalam pasal 8B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak yang keempat yaitu hak atas properti. Hak atas properti berarti setiap orang berhak atas seluruh harta benda miliknya yang berada di bawah kekuasaannya. Hak benda ini tidak boleh direbut secara paksa dan secara tidak bermartabat tanpa sebab yang jelas. Ketentuan mengenai hak ini dijamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak yang kelima yaitu setiap hak untuk hidup layak. Setiap orang juga berhak dan memiliki hak untuk hidup layak dari penghasilan yang ia hasilkan atas jerih payahnya dan berhak atas upah yang layak dalam setiap pekerjaan yang ia kerjakan. Maka dari itu, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk hidup layak ini pada pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 6. Hak atas kesehatan. Kemudian, akses untuk kesehatan merupakan suatu hal yang penting serta krusial dalam mendukung angka harapan hidup bagi masyarakat di seluruh negara manapun itu, khususnya Indonesia. Maka dari itu, setiap orang berhak untuk kemudian akses kesehatan dan juga berhak atas fasilitas kesehatan yang layak dan memadai, serta negara wajib memfasilitasinya. Hal ini dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak yang ketujuh yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan penopang sekaligus pendukung bagi kemajuan bangsa. Oleh karenanya, setiap orang berhak atas pendidikan, terutama memperoleh pendidikan dasar dan dari negara wajib memfasilitasinya dengan layak. Hak ini dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa anggaran pendidikan menjadi salah satu anggaran yang diprioritaskan, dan pemerintah juga wajib memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak yang ke-8 yaitu hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Bersosialisasi dan berpartisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang seakan-akan sudah menjadi kebutuhan bagi segelintir orang. Melalui kegiatan bersosialisasi di masyarakat tersebut, warga negara dapat secara tidak langsung mengembangkan diri dan kemampuan yang mereka punya. Hak untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan masyarakat itu sendiri diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu yang ke-9, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan memperoleh kesetaraan. Perlakuan diskriminasi merupakan salah satu perlakuan yang merendahkan harkat martabat seseorang. Oleh karenanya, negara menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang diatur pada pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kemudian hak atas integritas. Hak atas integritas sendiri dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak atas integritas dan perlindungan yang adil dalam hukum. Yang ke-11,
hak atas kebebasan. Konstitusi Negara Indonesia menjamin hak-hak atas kebebasan warga negaranya yang tertuang dalam bab 10 tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28 hingga 28J ayat 2. Yang ke-12 yaitu hak dalam ranah ketenagakerjaan. Hak dalam ranah ketenagakerjaan juga dijamin dalam hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak ini sebetulnya juga telah dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 8D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait dengan hak-hak prosedural. Ya, bisa di slide, next slide, Mus. Ya, hak prosedural ini berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh Francois Venter, di mana hak prosedural sebenarnya berisi tata cara yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari penggunaan wewenang secara sewenang-wenang. Di mana dalam kelompok ini yaitu due process of law atau hak atas proses hukum. Dalam arti luas, due process di sini diartikan sebagai hak untuk diperlakukan secara adil, efisien, dan efektif oleh penyelenggaraan peradilan. Hak atas proses hukum membatasi hukum dan proses hukum untuk menjamin keadilan yang mendasar. Proses hukum ini diartikan sebagai aturan yang dijalankan melalui pengadilan sesuai dengan prinsip dan prosedur hukum yang ditetapkan dan disetujui dengan perlindungan untuk perlindungan hak-hak individu. Di sebagian besar konvensi, berbagai aturan-aturan disertakan dalam beberapa pasal, di mana terdapat 4 elemen proses hukum, yaitu kualitas dalam hal administrasi peradilan, kualitas dalam perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat, efisiensi, dan efektivitas. Hak atas pengadilan yang adil ini berarti sebagai aturan yang dijalankan melalui pengadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur hukum yang ditetapkan dan disetujui dengan perlindungan untuk hak individu, di mana aturan yang berlaku untuk administrasi peradilan mengacu pada dengar pendapat yang adil dan terbuka, kemudian praduga tak bersalah dan independensi serta ketidakberpihakan di pengadilan. Hal ini tentunya sangat penting dalam perlindungan hak asasi manusia, yang dimana fakta bahwa pelaksanaan semua hak asasi manusia itu tergantung pada administrasi peradilan yang tepat. Setiap kali hak-hak seorang diganggu, ia hanya dapat membela dirinya sendiri secara memadai jika dia menikmati jalan yang efektif untuk proses hukum. Jika kita lihat dari proses hukum, yang pertama itu kualitas administrasi keadilan, di mana hak atas pengadilan yang adil itu dijamin jika individu dapat meminta bantuan pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Hal ini sebagaimana diakui oleh konvensi internasional seperti ICCPR dan American Convention. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kualitas terhadap perlindungan hak-hak pihak atas peradilan, di mana dalam hal ini kualitas suatu pengadilan itu tidak dapat terjamin apabila hak-hak para pemohon itu tidak dapat terjamin. Sejumlah hak dan prinsip individu yang terkait dengan hak atas peradilan yang adil itu sudah dikembangkan, seperti halnya hak atas pemeriksaan yang adil, hak atas pemeriksaan publik dan pengumuman keputusan, kesetaraan senjata, praduga tak bersalah, dan lainnya. Kemudian elemen proses hukum yang ketiga yaitu efisiensi administrasi keadilan, di mana European Convention dan American Convention secara tegas mensyaratkan bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam jangka waktu yang wajar. ICCPR dalam persidangannya itu harus cepat. Dengan demikian juga menyeratkan bahwa keadilan itu disampaikan dengan cepat dan dalam waktu yang wajar. Kemudian yang keempat, elemen efektivitas administrasi keadilan, di mana kebutuhan akan administrasi peradilan yang efektif ini mungkin tampak jelas, namun tidak adanya administrasi peradilan yang efektif terus mengganggu banyak sistem hukum di dunia. Kurangnya administrasi peradilan yang efektif merupakan sumber keluhan yang berkelanjutan
di hadapan mekanisme pengawasan internasional. Meningkatnya beban kasus sebelum mekanisme pengawasan itu suatu indikator yang jelas di mana individu dan korban itu semakin mampu mengajukan pengaduan terhadap pemerintah karena tidak mematuhi kewajiban internasional. Hak atas pemulihan yang efektif ketika hak dilanggar sendiri merupakan hak yang secara tegas dijamin sebagian besar instrumen hak asasi manusia internasional. Jaminan internasional atas pemulihan menyeratkan bahwa negara yang telah melanggar hak asasi manusia memiliki kewajiban utama untuk memberikan pemulihan yang efektif untuk korban. Pengadilan internasional dan badan pengawas memainkan peran tambahan hanya untuk ketika negara gagal membayar ganti rugi yang diperlukan, namun peran badan internasional ini dalam melindungi integritas dan konsistensi suatu sistem hak asasi manusia tidak ada pemulihan yang efektif dapat menciptakan iklim impunitas, terutama ketika negara dengan sengaja dan terus-menerus menolak pemulihan. Demikian itu terkait dengan hak prosedural berdasarkan pengadilannya. Kemudian sementara bisa di next slide, Mas. Sementara Roy Gregory dan Philip Giddings itu membagi HAM menjadi dua kategori, yaitu hak substantif dan hak prosedural, di mana hak prosedural menurut mereka itu terdapat dua bagian dalam hak prosedural, yaitu hak atas administrasi yang baik atau the right to good administration, dan hak mengajukan keluhan atau keberatan, the right to complain, hak untuk didengar, the right to be heard, dan hak memperoleh tindakan pemulihan jika menderita kerugian akibat tindakan pemerintah atau the right to have corrective action. Di mana di yang pertama, hak atas administrasi yang baik, hak ini terkait dengan hak untuk menerima perlakuan atau pelayanan yang adil dan wajar, serta tidak memihak dari para pejabat administrasi negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan publik dalam kaitannya dengan hak-hak substantif. Kemudian dalam kategori yang kedua, berdasarkan prinsip ubi ius ubi remedium, itu individual atau masyarakat berhak melakukan appeal kepada badan atau lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memihak. Hal ini dilakukan agar masyarakat atau individu itu merasa yakin di mana kekuasaan publik dilaksanakan secara adil dan wajar sejalan dengan natural justice dan prinsip the rule of law. Dalam konteks HAM, pelayanan publik merupakan representasi dari pemenuhan hak-hak prosedural yang wujudnya yaitu untuk memperoleh pelayanan administrasi yang baik dan hak untuk menyampaikan keluhan dan keberatan. Aparat pemerintah yang memperoleh mandat dan privilege dari rakyat harus membayarnya melalui pelayanan yang manusiawi, dan itu rakyat dapat menerima serta menikmatinya tanpa suatu tekanan. Di mana pelayanan publik yang manusiawi akan melahirkan hak asasi manusia sebagai tatanan perilaku manusia yang memanusiakan manusia. Pemenuhan hak-hak prosedural akan mewujudkan wajah dan orientasi HAM yang natural, jauh dari kesan artifisial atau palsu, dan superficial atau dangkal, di mana wacana HAM saat ini terkesan sangat berkarakter kekerasan baik secara vertikal ataupun horizontal, di mana pengaruh utamaan pelayanan publik sebagai hak asasi manusia akan menggeser wajah dan orientasi HAM dari karakter violence yang berorientasi pada korban dan cenderung represif menjadi berorientasi pada penghormatan dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam arti yang luas. Hak-hak prosedural ini secara konkret berwujud pelayanan administratif harus dimaknai secara luas, bukan hanya kaku berdasarkan proses birokrasi. Pelayanan administratif ini harus dimaknai menjadi wujud dari penghormatan dan tanggung jawab pada nilai-nilai kemanusiaan dalam arti luas. Jadi dengan demikian, prosedur administrasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi instrumental. Dalam hal ini, prosedur administrasi menjamin kebenaran hasil, di mana prosedur ini dapat berguna sebagai perlindungan hak dan kepentingan serta pemajuan administrasi yang baik dan kualitas putusan akhir, terutama jika terdapat kekuasaan diskresi. Yang kedua itu fungsi non-instrumental. Dalam hal ini prosedur administrasi berperan
dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan putusan akhir, yaitu hasilnya. Adapun fungsi ini sebagai perlindungan martabat perorangan, pemajuan partisipasi warga negara, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dan perbaikan legitimasi. Fungsi pelayanan publik negara atau pemerintah merupakan asas kaidah konstitusional menurut sistem UUD 1945. Selain memuat fungsi ketertiban dan keamanan negara, pula wajib menjalankan fungsi pelayanan publik, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Walaupun Undang-Undang Dasar ini hanya mengatur sebagian hak-hak prosedural, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, akan tetapi negara atau pemerintah itu menjamin hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Hal ini dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan undang-undang yang lainnya. Bisa kita lihat di mana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu mengatur beberapa tujuan yang memperhatikan adanya jaminan atas beberapa hak prosedural, seperti halnya masyarakat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kemudian kita bisa lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana maksud pembentukan undang-undang ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan negara. Jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, sebab salah satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu asas keterbukaan. Selain itu, ketentuan terkait informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pun diatur secara khusus dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adapun implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini pihak pemerintah sudah mempersiapkan lembaga independen, yaitu Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi. Penyelesaian sengketa informasi ini sebagaimana diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan jenis hak prosedural, yaitu the right to complain, to be heard, and to have corrective action maksudnya. Di mana suatu hak itu penting terutama ketika masyarakat atau individu itu berhubungan dengan negara atau pemerintah. Masyarakat harus yakin bahwa kekuasaan publik dilaksanakan secara adil dan patut menurut hukum dan keadilan. Di sini berarti adanya hak untuk didengar secara adil dan di muka pemutus perkara, serta hak untuk mempunyai kesempatan yang adil. Walaupun dalam pengaduan pelayanan publik telah ada beberapa mekanisme dan institusi seperti ombudsman, namun secara khusus apabila yang dipermasalahkan dan diadukan mengenai layanan informasi, maka masyarakat dapat mengadukannya pada Komisi Informasi ini yang dapat berlanjut sampai pada pengadilan. Sebagaimana karakteristik hak sipil politik, yaitu harus dicapai dengan segera, dapat diajukan ke pengadilan, tidak bergantung pada sumber daya dan non-ideologis. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa ini, negara melindungi hak konstitusional warga negaranya, di mana hak-hak ini merupakan satu ciri yang penting negara hukum yang demokratis. Sebagaimana dikatakan oleh Bagirmanan, yaitu adanya jaminan bagi setiap orang untuk memperkarakan negara atau pemerintah yang melakukan atau dianggap melakukan tindakan yang merugikan baik secara material ataupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa memperkarakan di sini berarti mulai dari keluhan, keberatan, sampai pada tingkat menggugat secara hukum. Jaminan ini harus disertai dengan adanya lembaga, ada mekanisme penyelesaian yang tidak memihak meskipun yang dihadapi yaitu negara atau pemerintah. Upaya awal untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yaitu diawali dengan adanya keberatan yang ditunjukkan pada badan penyedia informasi. Jika tidak mendapat jawaban atau tanggapan yang memuaskan, maka dapat melakukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi ini, di mana komisi ini akan melakukan persidangan sesuai dengan standar yang berlaku, lalu memanggil para pihak untuk dimintakan keterangan. Setelah memperoleh keterangan yang cukup, komisi ini akan memutuskan sengketa yang dimintakan yang
jika tidak puas dengan adanya informasi yang diberikan instansi atau lembaga yang menjadi terlapor. Dan apabila para pihak masih belum puas, maka dapat melakukan upaya keberatan melalui pengadilan. Awal yang dimaksud badan publik itu bukan badan publik negara atau pemerintah semata, namun dalam hal ini yang dimaksud badan publik yaitu badan publik negara atau pemerintah. Maka pengadilan yang dimaksud yaitu pengadilan tata usaha negara. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih kepada Jatika dan teman-teman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang akan bertanya boleh langsung chat di Zoom. Oke, udah ada yang nanya ya. Pertama dari Mus, silakan Mus. Baik, terima kasih. Dari Selaswina, izin bertanya tentang mengenai materi hak positif, yaitu mengenai perkembangan pandangan penuntutan tanggung jawab dalam hak positif. Tadi disebutkan prinsip-prinsip Limburg. Spesifiknya prinsip apa yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam penuntutan tanggung jawab dalam hak positif tersebut. Sudah segitu saja. Ya baik, karena untuk hak positif saya yang menyampaikannya mungkin jadi akan langsung saya jawab ya. Jadi mengenai hal ini terkait prinsip-prinsip Limburg tersebut, sebagai contoh misalnya prinsip 78 dari prinsip-prinsip Limburg yang menyebutkan bahwa dalam melaporkan langkah-langkah hukum yang diambil untuk memberikan pengaruh pada kovenan, negara pihak seharusnya tidak hanya menggambarkan suatu ketentuan legislatif yang relevan. Negara-negara seharusnya merinci apabila tepat upaya perbaikan lewat pengadilan, prosedur administratif, dan tindakan-tindakan lain yang telah diambil untuk memperlakukan hak-hak tersebut dan praktik-praktik berdasarkan upaya perbaikan dan prosedur tersebut. Nah, jadi intinya pada prinsip ini itu secara eksplisit dikatakan bahwa dapat dilakukan upaya perbaikan lewat pengadilan untuk menuntut terpenuhinya hak-hak positif oleh negara. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mus? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Izar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan yaitu hak prosedural. Nah, itu di salah satu poin di dalam hak prosedural itu terdapat istilah yaitu independensi peradilan. Nah, ini saya izin bertanya mengenai hal ini, bagaimana independensi peradilan dalam konteks kualitas administrasi keadilan sebagai hak atas pengadilan yang adil itu seperti apa gitu? Mungkin saya ingin mengkonfirmasi kembali mungkin. Terima kasih. Ya, mungkin terkait hak prosedural ini oleh saya. Jadi terkait dengan independensi peradilan itu menjadi suatu komponen sebagai hak atas pengadilan yang adil, di mana mengacu pada independensi ini dari eksekutif dan legislatif. Jika independensi ini tidak ada, maka pengadilan tidak akan bentar deh. Anjir. Belibet. Ya, baik. Terkait hak prosedural ini dijelaskan oleh saya, maka pertanyaan Izan akan dijawab oleh saya. Di mana terkait dengan independensi peradilan untuk sebagai hak atas pengadilan yang adil, ini menjadi komponen yang penting, di mana peradilan ini mengacu pada independensi dari eksekutif dan legislatif. Jika independensi ini tidak ada, maka jalan lain pengadilan itu tidak akan berguna gitu. Jadi ada prinsip-prinsip dasar PBB
terkait dengan independensi peradilan yang menetapkan persyaratan tertentu itu harus dipenuhi agar pengadilan dianggap independen, di mana hal itu dapat kita lihat pada kondisi pelayanan dan masa jabatan, cara pengangkatan dan pemberhentian, tingkat stabilitas dan perlindungan logistik pada tekanan dan gangguan dari luar. Nah, 3 prinsip-prinsip dasar itu dari PBB tentang independensi peradilan. Masalah yang terkait dengan independensi hakim itu juga beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas di berbagai belahan dunia, mulai dari skema tawar-menawar, gaji, hingga penghilangan fisik. Konvensi utama secara tegas mensyaratkan bahwa pengadilan harus dibentuk berdasarkan hukum. Keberadaan tribunal itu tidak boleh bergantung pada diskresi lembaga eksekutif, melainkan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Jadi pengadilan khusus hanya ditoleransi dalam keadaan yang luar biasa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Gina. Silahkan, Gina. Iya, terima kasih. Saya akan izin bertanya mengenai penjelasan dalam hak substantif. Sebenarnya dalam hak asasi manusia, mengapa hak substantif ini dikontraskan dengan hak prosedural dalam hak asasi manusia? Lalu mengapa hak manusia itu sendiri seringkali dikatakan memiliki hierarki dalam pembahasannya? Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Saudari Gina atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaannya secara singkat saja, yaitu pertama jawabannya karena hak prosedur hanya murni berupa aturan hukum formal yang mengatur bagaimana hukum itu harus ditegakkan untuk menjamin hak asasi manusia. Sedangkan hak substantif lebih mengarah kepada pendefinisian isi dari suatu undang-undang tersebut. Lalu kemudian pertanyaan kedua, jawabannya yaitu karena dalam pembahasan terkait hak asasi manusia, seringkali pembahasan terkait dengan hak-hak sipil dan politik diikuti dengan diskusi tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menyebabkan seolah-olah terjadi suatu kategorisasi yang menimbulkan semacam masalah karena menunjukkan adanya hierarki dalam hak asasi manusia, di mana dari hal ini hak sipil dan politik ditempatkan di atas hak asasi manusia lainnya. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Baik, selanjutnya di chat ada pertanyaan dari Jatika. Silahkan, Jatika. Ya, baik. Pertanyaan saya terkait mengapa negara liberal pada generasi pertama dengan negara sosialis pada generasi kedua pemikiran HAM menaruh fokus yang berbeda dalam upaya memperjuangkan HAM. Apa yang melatar belakangi perbedaan antara kedua generasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Jamika. Mungkin di sini saya izin menjawab ya terkait dengan perbedaan yang kontras antara pemikiran HAM pada generasi pertama dengan generasi kedua. Nah, sebelum saya membahas terkait latar belakang dari perbedaan kedua hal tersebut, saya perlu tegaskan kembali bahwa memang terdapat perbedaan yang cukup terlihat di antara kedua generasi ini, yaitu antara generasi pertama dan generasi kedua pemikiran HAM. Nah, apabila di generasi pertama pemikiran HAM itu lebih menitik beratkan kepada hak-hak individu, yaitu di mana dalam hal ini adalah hak sipil dan hak politik. Nah, mengapa di dalam generasi pertama, yaitu yang diusung oleh negara-negara liberal di Barat itu lebih memperjuangkan hak-hak individu gitu dan meminimalisir peran dari negara itu sendiri, karena memang pada masa itu, pada masa berkembangnya generasi pertama itu memang dilatar belakangi oleh adanya suatu suatu trauma terhadap pengekangan yang dialami oleh masyarakat yang ada di negara-negara liberal, khususnya di negara Barat ketika ada perkembangan itu ada perkembangan hak sipil politik itu. Jadi dulu pada saat
pada masa Dark Age itu memang terutama khususnya masyarakat Eropa itu terkekang dengan adanya kekuasaan absolut dari penguasa, yaitu entah itu penguasa feodal maupun penguasa dari kaum agama tertentu. Nah, atas adanya pengekangan dari kekuasaan absolut ini menghasilkan suatu kondisi traumatik tersendiri pada masyarakat. Akhirnya masyarakat liberal itu melakukan perlawanan dengan didasarkan dengan merecall suatu pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya di Eropa, yaitu terkait dengan hukum alam dan lain sebagainya. Akhirnya dengan rasionalitas juga dikembangkan untuk melawan suatu kesewenang-wenangan dari penguasa. Oleh sebab itu, di dalam perkembangan generasi pertama memang yang lebih dititik beratkan adalah hak-hak sipil gitu, karena memang hal ini bertujuan untuk membatasi negara itu dalam melakukan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan sipil dan politik. Nah, lalu untuk generasi kedua, kenapa titik beratnya itu adalah bagaimana suatu negara itu harus menjamin kondisi ekonomi dari masyarakat. Nah, memang hal ini dilatar belakangi karena pertama pemikiran generasi kedua ini diusung oleh pemikiran pemimpin-pemimpin negara sosialis. Ya, negara sosialis ini memang berangkat dari mana? Yaitu berangkat dari suatu kritik terhadap pemikiran yang ada sebelumnya, yaitu di mana mereka pemimpin sosialis ini menganggap bahwa memang liberalisme yang sudah dihasilkan di generasi sebelumnya itu telah menghasilkan suatu kapitalisme, di mana memang ada para pemilik modal itu berkesempatan jauh lebih besar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi. Nah, mereka menganggap bahwa dengan adanya penguasaan oleh pihak tertentu, dalam hal ini ada pemilik modal, itu menciptakan suatu kesenjangan antara kaum pekerja atau kaum buruh dengan kaum pemilik modal. Nah, atas kesenjangan ini para kaum sosialis menganggap bahwa memang diperlukan adanya suatu kesetaraan agar tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi antara dua pihak tersebut, yaitu pekerja dengan pemilik modal. Nah, dengan demikian, maka memang diperjuangkanlah suatu kesetaraan dengan cara bahwa memang negara sekarang pada generasi ini mengintervensi kembali gitu untuk memastikan bahwa adanya suatu keadilan menurut masyarakat sosialis terkait dengan keadilan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan itu dapat dicapai. Nah, maka dengan demikian mungkin saya sudah menjawab terkait dengan latar belakang dari masing-masing pemikiran HAM itu mengapa berbeda. Mungkin seperti itu, Saudara Jatnika. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Izar. Baik, kemudian selanjutnya mungkin saya juga ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, seperti yang sebelumnya dijelaskan mengenai hak negatif, bahwa tadi disebutkan dasar dari hak negatif ini secara khusus terdapat dalam ICCPR yang khusus di dalamnya mengatur mengenai hak sipil dan politik. Nah, jadi mengenai hal ini yang ingin saya tanyakan adalah di dalam pelaksanaannya, bagaimana tanggung jawab pemenuhan atas implementasi hak sipil dan hak politik ini secara general, dan mungkin khususnya di Indonesia seperti apa? Terima kasih. Baik, akan saya jawab pertanyaannya mengenai tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam ICCPR ini ada di pundak negara, khususnya yang menjadi negara pihak dalam ICCPR. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 ICCPR yang menyebutkan bahwa setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan juga menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah jurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya. Kalau hak dan kebebasan yang terdapat dalam kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara pihak, maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak itu sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 ICCPR. Lalu kewajiban negara pihak
Lalu kewajiban negara pihak lainnya menjamin pemulihan hak yang efektif dari suatu pelanggaran hak sipil dan politiknya, walaupun si pelaku ini bertindak sebagai pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 3 dari ICCPR. Perlindungan dan pemenuhan kewajiban hak-hak dan kebebasan dalam ICCPR ini oleh negara adalah bersifat mutlak dan harus dijalankan atau harus segera dijalankan atau justisiable. Kovenan ini sebenarnya menciptakan badan pengawasannya sendiri, yaitu Komite Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya memiliki tugas yaitu menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam kovenan ini dilanggar akan mendapat pemulihan yang efektif meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Lalu yang kedua, menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, haknya atas pemulihan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi, atau legislatif yang berwenang, atau lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum. Lalu yang ketiga, menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan. Lalu di Indonesia itu sendiri, menurut pasal 8, junto pasal 71 Undang-Undang HAM, perlindungan, pemajuan penegakan pemenuhan HAM, terutama menjadi tanggung jawab negara. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut menurut pasal 72 Undang-Undang HAM, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan juga bidang lainnya. Ketentuan-ketentuan ini juga berarti termasuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan sipil dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 4 juga menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4558, memberikan harapan adanya keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya. Jadi secara general itu diatur dalam ICCPR mengenai tanggung jawabnya. Dan di Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan juga dalam Undang-Undang Dasar 45. Sekian bisa dijawab. Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Gina. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oh iya. Lanjutan kepada saudara Salas dari pertanyaan sebelumnya, apakah masih boleh? Oh, yang tadi ya? Ya, boleh. Kan tadi dijelaskan kalau misalkan dari penjelasan Salas itu dapat simpulkan bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dituntut di muka pengadilan. Seperti apa contoh praktik penuntutan tersebut? Terima kasih. Oh ya. Oke. Jadi iya betul, seperti yang tadi dijelaskan juga melalui prinsip-prinsip Limburg tadi, jadi sudah jelas bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya ini adalah hak yang bisa diperjuangkan pemenuhannya melalui pengadilan. Nah, mengenai hal ini mungkin terlebih lagi jika dihubungkan dengan kewajiban positif negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Maka terkait hal ini dengan sendirinya negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut. Nah, untuk contohnya, misalnya kegagalan negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyediakan fasilitas pendidikan, pekerjaan, perumahan dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud di sini berupa tindakan pejabat atau acts of commission maupun pelanggaran berupa pembiaran atau acts of commission. Pelanggaran berupa tindakan pejabat merupakan tindakan langsung yang berdampak pada pengurangan dan berkurangnya atau bahkan hilangnya hak. Maka dari itu, karena merupakan pelanggaran tadi, sehingga pelanggaran seperti ini dapat dituntut di muka pengadilan. Kurang lebih begitu, Mus. Apakah menjawab? Baik, terima kasih, Saudara Salas. Oke. Dari teman-teman, masih ada pertanyaan?
Cukup. Oke, mungkin cukup ya karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi diskusi hari ini kita sudahi sampai di sini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman atas materi yang disampaikan, juga jawaban-jawaban serta pertanyaan yang telah disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.